Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Imamat 10 ayat 10 sampai 11. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Sobat Kairos, tanda orang yang berhikmat adalah ketika mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Orang berhikmat adalah orang yang mengalami transformasi akal budi sehingga mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Karakter yang sedemikian bersumber dari iman yang sejati, iman yang berani masuk ke dalam hadirat Tuhan, serta iman yang berani melebur ke dalam kekudusan Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan ini merupakan peringatan Tuhan pasca tragedi yang menimpa keluarga Harun yang berdampak kepada seluruh umat Israel. Anak-anak bernama Nadab dan Abihu telah menodai kekudusan mezbah Tuhan, menajiskan kemah suci dan perabotannya dengan membawa api asing yang bertentangan dengan perintah Tuhan untuk membakar ukupan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan murka sebab kekudusannya tidak boleh berkompromi dengan kekuatan manapun. Murka Tuhan nyata bagi Nadab dan Abihu yang berani melanggar kekudusan Tuhan. Apalagi itu dilakukan karena mereka mabuk oleh minuman keras. Maka dari itu Tuhan menegur Harun, menegur Israel, menegur semua orang. Jangan pernah mempermainkan kekudusan Tuhan dengan dasar dan dalih apapun juga. Sobat Kairos, integritas iman adalah ketika tidak berkompromi dengan dunia ini. Memang benar kita hidup di dunia ini, namun bukan berarti kita larut dalam keberdosaannya. Justru untuk melindungi diri agar tidak larut, itulah yang membuat Tuhan Yesus menyelamatkan dan memerdekakan kita. Kita justru semestinya menyatakan kekudusan Allah di tengah dunia yang tidak kudus, bukan malah melakukan apa yang tidak kudus dengan alasan masih berada di dunia dan masih membutuhkan dunia. Bukan Tuhan yang membutuhkan dunia, namun dunialah yang membutuhkan Tuhan. Justru dalam ketidakkudusan yang ada dalam dunialah kekudusan Allah mesti ternyatakan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menegakkan kekudusan Tuhan membutuhkan kemampuan membedakan mana yang kudus, mana yang tidak, mana yang najis, dan mana yang tidak najis. Konsistensi ini akan menjadi pengajaran dalam rupa keteladanan, sehingga semua orang dapat memahami kehendak Allah. Ini adalah totalitas dalam kehidupan kekristenan kita. Artinya, jika kita mengaku mengikut Yesus, maka segala yang Yesus kehendaki mesti kita lakukan. Jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, jangan lagi kita mengikuti keinginan daging, kehendak dunia yang terlihat begitu enak, namun sesungguhnya kelak akan mendatangkan murka Allah. Setialah kepada kehendak Allah, maka Allah sendiri yang akan memasukkan kita ke dalam kekudusannya melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kata kunci utama adalah ketaatan. Ketaatan total tanpa kompromi. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.